Sosok wanita muda inspiratif ini sudah menjelajahi benua Asia. And then I got the interview session dan itu waktu itu di Luakulu. Ya. Mulai dari negara Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos. Mana sih case-nya kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Vietnam ngajarin anak pakai bahasa Inggris gitu kan? Literasi yang tajam membuat wanita satu ini bisa beradaptasi dengan kultur yang berbeda. Sebenarnya nggak pernah dirasain di Indonesia kayak tiba-tiba sekamar sama cowok, terus diajak pindah jadi ateis gitu kan, terus disuruh. Siapakah dia? Owi, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datangnya di Kutai Kartanegara. Iya, akhirnya pulang lagi ya, pulang lagi ya. Sekian lama ya. Berapa lama Wi sudah keliling Asia ya? Meninggalkan Kutai Kartanegara, kalau boleh tahu berapa lama? Meninggalkan Kutai Kartanegara kayaknya udah lama banget. Udah lama. Tapi sering pulang. Sering gitu. pulang. Iya. Terakhir tahun berapa? Tahun lalu sih, di bulan Februari sebelum kerja waktu itu kan. Tahun berapa Wi? 2020. Iya. Oh, nggak terasa ya? Nggak terasa, udah setahun. Iya, benar. Oke, kita bahas sesuai tema ya Wi ya. Apa tema kita Wi hari ini Wi? Sukacita anak negeri di pelosok negeri. Oke, sukacita anak negeri di pelosok negeri. Iya. Nah, ini kan sebagai salah satu volunteer. Oke Wi, sebelum saya masuk pertanyaan, biasanya Wi di segmen ini kita main game dulu supaya kita menyatukan satu frekuensi kita. Oke, ya? siap. Ada reward atau punishment nggak? Ada dong. Aduh. Tenang, dari sahabat lo tuh ada. Oke, siap. Oke Wi ya, pilih satu kata yang Owi ingat, ya. Gamenya gini, gamenya itu pilih satu kata yang Owi ingat aja. Saya kasih contoh, Kutai Kartanegara. Oke, terus? Apa? Yang Owi ingat satu kata. Satu kata. Kayaknya kita belum ketemu nih frekuensi kita nih. Rulesnya dulu, berarti ketika kakak bilang satu daerah atau satu nama, aku harus punya clue nih. Iya. Oke. Gitu. Ya. Coba lagi ya. Oke. Kutai Kartanegara. Sungai. Oke. Udah ya. Oke. Connect ya. Oke. Oke ya. Sip. Sungai Mahakam. Ikan. Salah nggak sih? Gak apa-apa, kan yang diingat. Oke. Wajar. Patung Lembuswana. Singa. Memangnya ada patung Lembuswana singa? Nggak ada, tapi kan itu campuran dari banyak hewan. Kebanyakan ke Thailand bang. Lihat gajah. Berarti emang nggak ada singanya ya? Patung Lembuswana lain singa, itu gajah. Dia apa? Bukannya kepalanya singa, belalainya gajah. Nggak, banyak yang bilang tuh patung mitos ya. Iya. Belalainya gajah maupun gak ini, pokoknya ada kakinya bentuk ayam. Iya, ceker. Iya, ceker ayam. Itulah. Oh, macam-macam lah. Tapi kalau versi kamu baru kali ini singa ada. Gitu ya. Oke. Oke ya. Kurang lama dikukar berarti aku nih. Museum Kutai Kartanegara. Sultan. Kutai Kartanegara. Museum. Pesona Mahakam. Dugong. Dugong itu apa? Lah, pesut. Oh, pesut. Aduh, iya, beda. Dugong. Duh, ngerasa kalah nih. Udah ada yang satu persepsi belum kita? Belum ada. Satu pesona Mahakam sampai ini. Oke, next ya. Oh iya. Iya. Sudah. Next ya. Oke, Wi, terima kasih banyak. Nanti lanjut lagi, kita main game lagi. Pada ngasih banget lo gamenya. Oke. Owi, melihat story Owi dari tahun nih. Iya. Dari tahun berapa Wi udah menjajaki dunia volunteer ini? Kalau dunia volunteer itu udah dari 2012 kan. 2012 sampai sekarang berarti sekitar 9 tahun. Ya 9 tahun. Berapa 11 sih? 2012 kan? Iya 9 tahun. Saya aja tahun. merantau 2011. Iya, 9 tahun. Mau hampir 10 tahun lah. Wah, itu usia yang sangat matang ya berarti ya. Udah bisa jalan kalau jadi anak kecil. Apa yang bisa yang membuat Owi motivasi bergelut di dunia volunteer ini, Wi?
Oke, kalau Ya dari sharing-sharing dong ke kami. Oh iya, kamera. Oke, kalau yang bikin Owi betah ya jadi seorang volunteer itu sebenarnya banyak, tapi satu hal yang bikin Owi berkenan dan berkesan itu berbagi. Jadi ketika kita berbagi itu kan kayak ada feel something sendiri di dalam Iya. hati yang mungkin Kak Aspin juga ngerasain ya kalau udah Iya. ngasih orang terus kayak wah ada apa ya bahagia sendiri Iya, gitu benar. ya. Itu dari situ yang bikin Owi ngerasa ketagihan buat jadi volunteer terus-menerus gitu Kak. Itu awal sejarahnya Wi, menyukai dunia volunteer tuh inspirasi dari mana gitu? Kalau inspirasi dulu tuh dari satu kasus atau kejadian kebakaran di dekat rumah, di mana rumahnya udah habis dan nggak punya apa-apa lagi di usia SMP itu. Jadi suka galang dana nih dari SMP udah berani turun ke jalan, bawa kotak minta sumbangan dan habis itu disupport dengan bantuan mamaku sendiri yang emang suka banget berbagi ke keluarga, ke sanak saudara, even itu cuman jajanan gitu sih Kak. Gitu. Jadi ketagihan dan baru ya dan dari situ kayak wah aku harus melakukan perubahan yang lebih besar lagi nih kalau cuman di sekitar sini doang masih kurang luas nih masih kurang puas jadi akhirnya lebih luas lagi gitu. Benar-benar sukacitanya banyak ya banyak banget duka citanya juga banyak banget tapi sebelum itu ya kami juga mau tahu nih Wi, mungkin pemirsa juga fans Owi juga mau tahu. Tadi udah kita kulas sejarahnya. Nah, pertama kali Wi mendapatkan beasiswa tuh, kan dengar-dengar story-nya itu udah beberapa ke negara ya, negara Asia ya. Iya. Nah, awalnya itu mendapatkan beasiswa tuh gimana tuh? Oke, itu semuanya loh Kak beasiswa sampai sekarang. Kok bisa gitu? Oke, awalnya jadi waktu itu suka stalking di Instagram ya soal volunteering program ya. Iya, bahasa Inggris dong. Oke, so seriously, am I should speak in English? Okay, the first time I got the scholarship from Vietnam, of course, itu tuh apply form beberapa project gitu kan. Jadi kayak ngisi formulir, it's talking about ourselves, our project, and our family also. Jadi kita ngomong banyak hal atau ngisi formulir itu tentang diri sendiri, program dan lain-lain. Terus apply, alhamdulillah keterima. Tapi itu ada tahap interview lagi Kak. And then I got the interview session dan itu waktu itu di Lokulu. Yang sinyalnya bener-bener menurut aku kayak wah susah banget nih sinyal Lokulu. Akhirnya di interview itu nggak jauh-jauh dari form, application form, dikasih pertanyaan dan some issue gitu. Jadi kayak ketika itu isu apa tuh yang mau diangkat tuh pertama tuh? Waktu itu tuh tentang apa, ekonomika? Pendidikan ya? Karena emang concernnya aku pendidikan ya. Jadi kalau misalnya di sana kan anaknya nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa bahasa Vietnam. Gimana sih case-nya kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Vietnam ngajarin anak pakai bahasa Inggris gitu kan? Jadi aku ngasih answer atau ngasih solution itu kita ambil volunteer lokal nih, jadi dari peserta atau volunteer yang Vietnam itu, tapi dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Vietnam, jadi she or he work as translator, jadi mereka itu ngomong jadi translator, kita bahasa Inggris ke dia, translatornya ke Vietnam, kayak gitu sih, jadi case-nya kayak gitu. Sama case yang biasa terjadi ya kalau scholarship itu atau volunteering program, biasanya tuh gimana sih kalau misalnya project ini tuh nggak sesuai dengan harapan kamu gitu kan? Iya benar. Jadi emang itu penting banget ditanyain ya Kak, itu isu yang benar-benar krusial. Takutnya ketika udah sampai Vietnam, udah sampai Thailand or another country, dia malah nggak betah karena nggak sesuai ekspektasi. Jadi panitia tuh perlu jawaban itu gitu loh. Jadi itulah jadi bahan penilaian panitia lah. Nah itu pertama kali tuh ke negara mana Wi? Vietnam ya? Itu pertama kali ya negara Vietnam. Berapa lama? 2 weeks, 2 minggu. Jadi volunteer di sana? Yes, 2 weeks. 2 minggu ya? Only 2 weeks gitu. Oke ya, berarti kan pasti ada lagi ya suka dan citanya ya untuk Yes, of course. Itu udah kondisi di Vietnam, anak-anaknya tuh gimana? Bisa gak diceritakan? Tapi sebelum ini kan kita lihat dulu nih video Owi nih. Nah kita lanjut. Nah dari pertama kali ke negara Vietnam, apa yang Owi dalam sukacitanya lah yang Owi dapat di situ, dan kondisi anak-anak mereka tuh di sana itu apa?
dibandingkan dengan negara Indonesia ini? Kalau dibandingkan negara Indonesia ya soal Iya. education ya, anak-anak Vietnam tuh more antusias untuk belajar bahasa Inggris Kak. Hmm. Jadi semangat atau motivasi mereka belajar bahasa Inggris tuh tinggi banget, dan anak-anak kecil mungkin 2 atau 3 tahun itu udah dikursusin gitu di tempatnya aku ngajar juga, aku volunteering gitu. Jadi beda banget sama anak-anak di Indonesia yang mungkin 2 tahun masih di PAUD belum tentu full English gitu kan. Iya. Gitu sih. Kemudian kalau untuk orang dewasa ya juga ya, Iya. aku kan juga ngajarnya nggak only children Iya. gitu ya, tapi juga ke teenagers, kayak speaking skill, terus conversation dan lain-lain. Itu adalah motivasi mereka juga tinggi Kak. Jadi tinggi banget. Misalnya jam 8 itu kelas udah selesai, 8 malam ya. Iya. Mereka tuh sampai jam 10 masih ngobrol-ngobrol gitu dengan bahasa Inggris. Makanya selalu ada kayak free talk, ngomong free bahasa Inggris gitu dengan foreigner dari Jerman, dari Jepang dan lain-lain kayak gitu. Oh, berarti rata-rata anak-anak Vietnam di sana belum bisa bahasa Inggris ya? Belum. Belum ya, makanya lah ada beberapa organisasi NGO memanggil volunteer yang bisa untuk Bahasa Inggris. ya. Inggris. Jadi ketagihan ngomong bahasa Inggris nih aku. Kalau Ada mau tahu, lawan? saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi Oke. saya bisa bahasa Arab. Mau coba nggak bahasa Arab? Boleh. Coba bahasa Arab apa? Oke. Saya bahasa Arab. Maismu kah? Enggak, maksudnya Indonesia saya bahasa Arab. Oh really? Iya. Oh, iya. Seriusan nih? Iya. Oke. Hai. Nggak ada hai-nya ya bahasa Arab. Oke. Oh ada. Ana. Oke. Ana saya. Ana saya. Oke. Ya. My name is Dwi Perstiawati. In nama Ini nama lain ini ngaco, serius ngaco. Intermezzo. Tapi aku bisa bahasa Arab loh bisa, guys. ya, coba ya. Saya Indonesianya gantian. Oke, Saya Indonesianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Indonesianya, Awi bahasa Arabnya Oh ya. iya, jangan susah-susah. Iya enggak. Hai. Enggak ada hai di Arab. Enggak ada ya. Oke. Nama saya Aspin Anwar. Ismi Aspin Anwar. Saya tinggal di Kutai Kartanegara. Ana min Kutai Kartanegara. Udah. Kalau bahasa Vietnamnya nih, Oke, xin chào, tôi tên là Choi, tôi 21 tuổi, tôi muốn belajar apa ya? Tôi muốn học hop. Oh. tiếng Việt. Oke, Oh, iya. học itu belajar kalau bahasa Oh, Vietnam. Vietnam. Học, yes. Kalau Thailand kan hap ija gitu. Iya, học tôi Học. học. Jadi keren. bercanda jadi stand up kita. Oke, Wi. Iya, oke, Kak. Melihat dari story-nya, Iya. Owi udah ada menjelajahi 5 negara ya kalau nggak Yes, salah? of course. 5 atau ada lebih lagi? 5-6 with Indonesia. Oke, 6 ya berarti ya. Oke, dari berarti benua Asia ya. Ya. Beberapa. Wi, dari 5 negara itu kau boleh tahu negara-negara apa aja, Wi? Vietnam, Thailand, Singapura, Laos, Malaysia. Dari 5 negara ini pengalaman yang paling seru gitu nah, yang Owi tangkap dan pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Of course Vietnam. Yes. Lagi-lagi Vietnam. Iya. Ada apa sih kondisi di sana, Wi, yang benar-benar menarik gitu, yang bikin kalau- nggak bisa dilupain? Yang bikin nggak bisa dilupain atau unforgettable moment for me ya adalah culture shock sih, yang sebenarnya nggak pernah dirasain di Indonesia. Kayak tiba-tiba sekamar sama cowok, terus Iya. diajak pindah jadi ateis gitu kan, terus disuruh lepas jilbab, kayak disuguhin burger babi dan lain-lain tuh kayak itu culture shock yang emang bener-bener nggak ada di Indonesia gitu loh. Ya Terus udah. gimana tuh? Kalau seandainya kita nolak dengan culture itu, Wi, ada gak hukum adat di sana atau gimana? Nggak ada sih, Nggak ada, cuman memang, paling kita dijauhin kayak apaan iya, sih lo? iya, Kayak gitu ya. ini tuh Fanatik Vietnam, ya? ini Iya, tuh benar. Vietnam bukan Indonesia gitu. Jadi kamu harus mengikuti apa yang ada di Vietnam. Iya, mau nggak mau kan kita harus ngikuti budaya mereka. Benar, kan? benar banget. Iya, satu ruangan sama cowok gitu. Iya. Itu gimana perasaan tuh? Pertama kali tuh kayak shock banget tau Iya. Kak, kayak belum pernah kita aja kan Iya. ketemu lawan jenis begini ya, Iya, kalau sesama muslim. bener. Tapi Dalam- itu deket gitu kan. itu dalam satu kamar ketemu cowok aja kayak apaan sih, takut nih dia apain. Ini Iya. malah tidur satu kasur tapi dia di kasur atas, jadi Iya. tingkat gitu. Tapi laki-laki sana maupun ini nggak begitu. Tapi etikanya ada ya, maksudnya. Tetap etikanya, tapi Ada. yang satu kamar aku tuh bukan orang Vietnam asli. Bukan. Dia from Chile. Oh, bukan Chile. Iya, Chile. Rashid sih masih ingat banget. Tapi Iya. dia tuh ateis, tapi kayaknya dia udah mempelajari semua agama. Jadi ketika dia ngomong bahasa Arab itu dia bisa juga. Bisa. Terus tahu assalamualaikum, Iya. tahu al-fatihah.
Tapi dia mengaku bahwa dia ateis gitu. Iya, gitu. Keren. Keren juga ya. Seru ya kalau kita sering-sering sama Miss Owi Asik. gitu kan. Oke. Oke, menarik ya kalau kita coba kulas satu persatu, tapi kan nggak terlalu dalam ya. Iya. Ini. Tapi kan kita sharing aja, berbagi pengalaman. Siapa tahu kan yang nonton ini bisa seperti Termotivasi, kakak asik. Owi gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita udah menjelajahi beberapa negara kan, itu butuh namanya soft skill ya. Yes. Yang kita ada contoh kayak bisa berbahasa Inggris. Nah, kebanyakan anak-anak, kita taruh anak-anak nggak dewasa, dia sangat sulit untuk berbahasa Inggris. Nah, ada gawi tipsnya gitu untuk bisa berbahasa Inggris gitu kan. Nah, Oke, tipsnya buat bisa bahasa Inggris, just speak, jangan pernah malu, jangan takut salah ya Kak. benar. Karena kadang kita kalau misalnya ngomong bahasa Inggris salah dikit kan ada teman yang ngerti kayak dijudge kayak salah loh, bukan kayak gitu. Sebenarnya kalau disalahin itu tuh nggak usah baper gitu, karena teman juga niatnya memperbaiki. Itu yang pertama. Kemudian practice makes perfect. Jadi praktek terus, praktek karena praktek itu bikin kita jadi sempurna gitu. Terus banyak belajar, banyak baca. Terus kalau aku dulu sih sebelum bisa kayak fluent speak English tuh nulis vocabulary di depan kamar gitu. Jadi kayak misalnya cooking, apa verb 1, verb 2, verb 3 kayak gitu sih. Oke. Jadi masuk segmen 3 ya. Oke. Nah, Wi, menarik ya kalau kita bicara tentang budaya maupun tadi culture di negara-negara lain gitu kan. Nah, dari oke lah kita ambil dari yang tadi Owi suka dari Vietnam ya, negara. Nah, pasti melihat kondisi pendidikan tuh gimana, Wi? Kalau membandingkannya dengan Indonesia Iya, ya Kak Indonesia ya. jauh sih Kak. Kalau